Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Tuhan memasuki silsilah kasih karunia, menggenapi sejarah penebusan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 1, ayat 1 sampai ayat 17, yang berbunyi sebagai berikut. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Matius pasal 1. Dalam ayat pembuka Injil Matius, kita disuguhkan dengan silsilah, yaitu catatan rinci tentang genealogi Yesus Kristus. Silsilah ini bukan sekedar daftar nama, tetapi merupakan bukti mendalam tentang rencana Tuhan yang terungkap sepanjang sejarah. Saat kita mempelajari Matius 1, ayat 1 sampai ayat 17, kita mendapati diri kita sedang menelusuri nenek moyang Yesus, dan dengan melakukan hal itu, kita menemukan jalinan kasih karunia Allah yang luar biasa, yang ditenun oleh tangan Allah sendiri. Silsilah ini dimulai dari Abraham, bapak orang beriman, yang menuntun kita melewati koridor waktu menuju Raja Daud, Sang Gembala, dan akhirnya menuju ke Yesus Kristus, yaitu Mesias yang dijanjikan Allah, dan telah lama dinantikan. Dimasukkannya tokoh-tokoh terkenal, dan juga individu-individu yang tampak biasa-biasa saja, menyoroti niat Tuhan untuk bekerja melalui kisah-kisah manusia yang cacat dan beragam, menekankan bahwa rencana penebusan Allah berlaku untuk semua orang. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Ketika menyelidiki silsilah dalam Injil Matius pasal 1 ini, kita menemukan bahwa Allah memasuki garis silsilah kasih karunia yang telah Dia bentuk sejak permulaan zaman. Setiap nama ya, NG terukir dalam bagian ini, merupakan sebuah bagian dalam narasi besar penebusan. Dari perjalanan iman Abraham hingga kemenangan dan kegagalan Daud, sidik jari Allah terlihat jelas, membentuk sejarah menuju penggenapan janji penebusannya. Silsilah ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini merupakan pernyataan kesetiaan Allah, dan komitmennya untuk menebus umatnya. Di dunia yang ditandai dengan kehancuran dan ketidakpastian, kisah Matius mengingatkan kita, bahwa Allah telah memasuki kehidupan manusia, membawa rahmat dan penebusan.
Yesus, yang dilahirkan dalam garis keturunan ini, menjadi perwujudan janji Tuhan, dan penggenapan sejarah penebusan umat manusia. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat kita merenungkan silsilah kasih karunia ini, tanggapan kita sangatlah penting. Ini adalah sebuah undangan untuk menambahkan iman kita kepada Allah yang memasuki sejarah kita untuk menebus dan memulihkan keberadaan kita yang rusak. Dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini, kita harus menemukan kepastian dalam kebenaran bahwa kisah-kisah kita dijalin ke dalam narasi yang lebih besar mengenai rencana penebusan Allah bagi seluruh umat manusia. Kita tidak dilupakan atau ditinggalkan, tapi malah kita terhisap menjadi bagian dari garis keturunan yang menuntun kepada Kristus Yesus. Iman kita tidak pasif, melainkan menjadi kesaksian yang hidup. Seperti individu-individu dalam silsilah Tuhan Yesus ini, kita dipanggil untuk menanggapinya dengan iman, kepatuhan, dan kepercayaan. Kita menjadi partisipan dalam kisah penebusan Tuhan yang berkelanjutan ini, membiarkan kasih karunia-Nya mengubah hidup kita, agar memberi dampak pada dunia di sekitar kita. Dengan menerima posisi kita dalam garis keturunan ini, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan, yang terus berproses menggenapi janji-janji-Nya. Di tengah keraguan dan pergumulan manusia, kita dapat memperoleh kekuatan dari silsilah kasih karunia yang dipaparkan dalam Injil Matius pasal 1 ini. Silsilah ini menunjukkan komitmen Allah yang tak tergoyahkan terhadap umat-Nya. Saat kita menghadapi tantangan-tantangan saat ini, semoga hidup kita menjadi bukti kuasa transformatif kasih karunia Allah yang menggemakan kebenaran bahwa Allah memasuki kisah hidup kita, menebus kita, dan menggenapi sejarah penebusannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memasuki sejarah hidup kami, karena Tuhan telah merangkai perjalanan hidup kami ke dalam rajutan penebusan yang indah. Saat kami menavigasi kompleksitas kehidupan ini, semoga iman kami tak tergoyahkan, karena berlabuh pada janji, bahwa Tuhan akan menyelesaikan karya penebusan-Mu, yang telah Tuhan mulai sejak awal penciptaan. Berdayakan kami untuk menjadi saksi hidup, akan kasih karunia-Mu, dan dengan berani mewartakan kisah penebusan, yang tertulis di hati kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.